Dan untuk mengetahui perkembangan terkait keberangkatan jemaah haji, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Kanza Tamarindora di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Halo, selamat siang Kanza. Sejauh ini kloter berapa yang sudah diberangkatkan dan ada berapa kloter kira-kira untuk hari ini? Dan dari informasi yang Anda dapatkan, sudah berapa jumlah jemaah yang diberangkatkan hingga siang hari ini? Selamat siang Freddy, hingga Senin siang sudah ada 9 kloter haji embarkasi Surabaya yang diberangkatkan dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya, dan jumlahnya jika diakumulasi dari kloter 1 ini sudah lebih dari 3.200 orang calon haji yang sudah diberangkatkan. Di belakang saya tepat ini Freddy, ada persiapan yang dilakukan oleh kloter 9. Ini merupakan calon haji yang berasal dari Kabupaten Lamongan dengan jumlah 366 orang. Nah, ini mereka setelah melakukan pemeriksaan barang bawaan, mereka kemudian masuk ke bus yang akan mengantarkan mereka ke Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, dan akan melanjutkan penerbangan ke Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Saya memantau dari pagi, Freddy, persiapan yang dilakukan ini cukup matang dan ini harus dilakukan lebih awal ya, karena nanti akan ada pemeriksaan di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, dan ketika proses pemeriksaan kemudian persiapan yang ada di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, saya melihat ada kemudahan yang didapatkan oleh para calon haji lansia, bahwa para petugas ini ada yang sampai membantu menggunakan kursi roda, kemudian bahkan ada yang menggendong untuk masuk ke dalam bus dan akan diantar ke Bandara Internasional Juanda. Freddy, pada tahun ini ada fasilitas yang bisa memudahkan para jemaah calon haji, khususnya dari embarkasi Surabaya yang baru pertama kali ini merasakan atau mendapatkan fasilitas ini, yaitu layanan fast track atau kemudahan untuk keimigrasian. Artinya yang biasanya para jemaah calon haji ini melakukan pemeriksaan dokumen seperti visa dan paspor saat tiba di Arab Saudi, tapi pada tahun ini perdana ini pemeriksaan dokumen seperti visa dan paspor ini dilakukan di Bandara Internasional Juanda. Itulah tadi mengapa saya mengatakan bahwa keberangkatan mereka dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya menuju Bandara Internasional Juanda ini lebih awal, karena perlu waktu kira-kira beberapa jam untuk melakukan pemeriksaan dokumen seperti visa dan paspor di Bandara Internasional Juanda. Dan evaluasi untuk beberapa hari keberangkatan ini tidak ada kendala untuk layanan fast track yang bisa memudahkan para jemaah calon haji, dan kemudian untuk persiapan juga ini tidak ada kendala yang berarti di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Yang perlu menjadi catatan adalah tadi disampaikan juga oleh Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya yang mengatakan bahwa untuk kesehatan ini harus diprioritaskan bagi para jemaah calon haji yang akan berangkat, karena di kloter 7 yang berasal dari Kabupaten Lamongan itu ada 2 jemaah calon haji yang harus tertunda keberangkatannya karena sakit, dan karena ini didampingi oleh keluarga maka bisa dikatakan ada 4 ya, karena masing-masing dari orang yang sakit ini didampingi 1 orang, jadi artinya ada 4 di kloter 7 Haji Embarkasi Surabaya yang harus tertunda keberangkatannya dikarenakan sakit dan harus mendampingi. Dan sampai sekarang ini masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Kesehatan ini menjadi penting karena tadi Abdul Haris yang merupakan Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya menyatakan biasanya para jemaah calon haji ini menerima tamu dengan waktu yang cukup lama, kemudian mengabaikan jam istirahatnya, mengabaikan jam untuk makannya. Nah, ini kemudian yang bisa membuat kondisi kesehatan dari para jemaah calon haji ini drop saat sudah tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Kemudian yang harus menjadi catatan adalah terkait barang bawaan. Nah, di beberapa hari ini sudah ditemukan sejumlah barang yang sebenarnya tidak diperbolehkan dibawa. Misalnya untuk aturan membawa cairan ini diperbolehkan ya sebenarnya, asalkan tidak lebih dari 100 ml. Kemudian juga untuk power bank ini diperbolehkan tapi tidak boleh lebih dari 10.000 mAh. Pun demikian dengan barang bawaan ini tidak boleh melebihi batas maksimum yang sudah ditentukan. Nah, berdasarkan aturan untuk tahun ini, barang yang diperbolehkan dibawa adalah 1 koper besar berlogo SV dengan
berat maksimal 32 kg yang nantinya akan disimpan di bagasi pesawat, kemudian 1 tas tenteng berlogo SV dengan berat maksimal 7 kg, dan ada satu lagi tas paspor berlogo SV yang bisa dibawa. Ini yang perlu menjadi catatan dan perhatian bagi para jemaah calon haji karena setiap tahun saya meliput di sini masih ditemukan barang-barang yang tidak sesuai aturan, baik yang tidak diperbolehkan membawa atau salah penempatannya. Termasuk juga ada beberapa barang yang tidak boleh diletakkan di tas tenteng. Misalnya adalah barang-barang yang bersifat tajam ya, misalnya gunting, kemudian alat cukur, ini boleh dibawa, tapi harus disimpan di dalam koper yang nantinya akan disimpan di dalam bagasi pesawat. Nah, ini yang harus terus disosialisasikan agar mempermudah dalam proses pemeriksaan selama berada di asrama haji Sukolilo Surabaya. Dan tadi Freddy sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk kloter 7 ini diberangkatkan langsung oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Saiful Rahmat Dasuki, dan tadi juga menyatakan bahwa memberikan imbauan kepada para jemaah calon haji yang berangkat agar selain menjaga kesehatan juga memperhatikan barang bawaan yang dibawa sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Pada hari ini ada 5 kloter yang diberangkatkan dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Selain kloter 9 dan 7, ini ada kloter 6, 8, dan 10 yang hari ini juga dijadwalkan berangkat dari Bandara Internasional Juanda Surabaya menuju Madinah. Nah, dengan adanya sosialisasi semacam ini diharapkan agar para jemaah calon haji sebelum berangkat sekali lagi untuk menjaga kesehatan, bukan hanya selama berada di asrama haji diharapkan sehat, tapi juga selama menunaikan ibadah haji di Arab Saudi atau di Tanah Suci, karena di sana merupakan ibadah fisik ya, kemudian juga ditambah dengan suhu udara ini yang bisa mencapai 50 derajat Celcius. Freddy. Baik Kanza, ternyata mekanisme untuk pemberangkatan haji ini sudah diberlakukan secara maksimal dan tentunya ini diharapkan bisa mempermudah proses pemberangkatan dan juga nanti kepulangan para jemaah haji dari kloter Surabaya. Terima kasih untuk laporan Anda, Kanza Tamarindora, produser lapangan CNN Indonesia. Untuk laporan Anda, selamat kembali bertugas.